Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, tetap berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini seperti biasa di awal minggu, setiap minggunya, tapi ini sudah akhir bulan ya. Jadi ini adalah bacaan untuk Juni. Mungkin sudah beberapa yang menunggu-nunggu untuk bacaan untuk Juni. So, ini adalah bacaan untuk bulan Juni. Bukan ramalan ya. Saya tidak suka meramal. Tapi mungkin pesan dan ada yang bisa diambil dari bacaannya. Dan ini adalah untuk kalian yang berzodiak Aries. So, Aries ini untuk kalian. Thank you. Dan ini adalah kartu Fairy Tarot card untuk memulainya seperti biasa. Do I need more? Do I need more? Yes, I need more. Okay. Yes, I need more. I think. Iya. Beberapa kartunya sudah ada. Wow. Yay. Oke, saya lupa. Baiklah. Oke, lanjut dengan kartu tarot deck yang berikutnya. Ini adalah apa ya? Wheel of the Year card. Wow. I need more, please. Thank you. I need more, please. Thank you. Mana duluan? Ini, sini, sini, sini. Okay. Why? Okay. Right. Untuk kalian yang Aries, kartu pertama kalian adalah Awakening. Awakening. Oke, sebentar. Change the way you are looking at the situation, embrace your uniqueness, a temporary pause in the action. Awakening, kalau di tarot yang lain itu the Hangman. Stagnan. Seperti situasi yang nggak bisa maju. But itu bukan situasi yang jelek atau situasi yang perlu kalian sesali atau situasi yang bikin tidak nyaman. Seharusnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena walaupun itu stagnan, tapi itu bukan hal yang buruk. Ini hanya temporary pause in the action. Maksudnya, mungkin di bulan Juni tidak bisa melakukan apa-apa karena memang tidak bisa keadaannya, oke? Mau itu masih COVID, mau itu masih seperti ini, ekonomi juga belum baik atau apapun itu. But Aries, yang perlu kalian perhatikan adalah pesan di depan. Change the way you are looking at the situation. Ubah cara pandangmu, cara pandang kalian dalam menghadapi situasi ini. Situasi di mana stuck, di mana nggak bisa maju. Cara pandangnya yang diubah. Ya, tidak menjadikan hal ini sesuatu yang perlu ditakutkan, ya, perlu dikhawatirkan, tapi sesuatu yang mungkin harusnya justru kalian syukuri. Kenapa? Karena ada banyak hal baik yang tersembunyi yang belum kalian lihat. Oke, saya ngelihatnya seperti itu. Tunggu, kita lanjut dengan Five of Winter dan ini adalah energi udara. Oke, biasanya tentang emotional. Walk away from dishonest association. Pergi jauh-jauh dari keadaan atau orang
yang nggak jujur. Oke. Bukan jujur kacang ijo, itu bubur. Oke. Maaf, saya mendingan bercanda ya daripada serius banget. Ya ampun Aries, kalian serius banget sih. Ya, pergi jauh-jauh dari keadaan atau orang-orang yang nggak jujur. Ya, kalau ada yang nggak jujur, yang cheating sama kalian, pergi aja jauh-jauh. Itu nggak bikin energi kalian jadi positif soalnya. Itu justru negatif ya. Realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness. Sadari bahwa yang kalian pikir kalian mau itu bukan hal yang membuat kalian bahagia. Kalau itu yang terjadi, tinggalin aja Aries. Kalau berada dalam toxic relationship, tinggalin aja. Di bulan Juni kalian harus melihat segala sesuatunya dengan hal berbeda. Masih banyak. Oke. Sorry, saya harus menghentikan omongan yang di sini supaya pesannya tersampaikan sebelum lupa. Gini Aries. Kalau kemarin, dulu, atau beberapa waktu yang lalu, atau sebelum kalian lihat ini, ada yang melukai kalian, ada yang cheating sama kalian, ada yang nggak jujur sama kalian, terus itu masih menimbulkan sakit hati di hati kalian, itu bisa menjadi akar pahit dan menetap di hati kalian sehingga kalian tidak melihat hal lain yang bagus di depan kalian. Oke, pesannya gitu kan? Ya, pesannya gitu, oke. Ini sebelum saya lanjutin bacaannya ya, sebelum saya lupa. Semoga itu make sense untuk kalian ya. Fine, kita teruskan. Something has not worth the effort. Kalian sudah melakukan usaha segala macam, tapi nggak berhasil. Dan tinggalin. Apalagi kalau itu bicara tentang toxic relationship. Relationship yang nggak bikin kalian bahagia. Relationship yang bikin kalian mikir panjang, sakit hati, emosi, dan segala macam. Itu yang disebut toxic. So, kalau relasi itu yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian, tinggalin. Ini kelihatannya kalian bilang gini, udah kok ditinggalin Mbak Lucy. Iya, udah ditinggalin. Sakit hatinya belum. Masih menetap kalau sakit hatinya. Dan itu juga tidak baik, my dear. Itu bisa menjadi racun bagi diri kalian sendiri. Orangnya atau situasinya udah ditinggal, tapi sakit hatinya masih menetap. Ya nanti jadi racun juga. Tinggalin yang benar-benar, tinggalin, hapus semua kekecewaan, sakit hati yang ada di hati kalian. So, bulan Juni menjadi sesuatu yang baru untuk kalian. Fresh air, udara segar untuk kalian. Oke? Lagi 10 of winter. Lagi nih winter. Winter lagi. Oke. The resolution of difficulties. Jadi ada resolusi dari kesulitan-kesulitan kalian. Which is good. Bagus banget. A weight lifted off your shoulder. Beban-beban terangkat dari pundak kalian di bulan Juni. Aminin aja yang bagus-bagus ya, my dear. The end of an addiction or codependency. Yang kalian addict terhadap sesuatu, terikat dengan sesuatu, itu bisa terlepaskan di bulan Juni. Oke, aminin saja yang bagus-bagus. Ada di Empress, ini kartunya Virgo, but the Empress ada the Emperor adalah kalian. Kalau the Empress ini femininnya, maskulinnya Emperor. Oke. Time to take action. So take action, my dear. The power of creativity, success that allow for a life of luxury. Oke, ada sukses, ada kesuksesan yang luar biasa di bulan Juni. Dan buat saya juga The Empress adalah lambang kestabilan. Ya, stabil, menetap, seperti juga tadi awakening, stuck. Tapi bukan stuck yang nggak bisa kemana-mana atau jalan buntu, bukan. Tapi justru stabil. Caranya kalian melihat segala sesuatunya dengan berbeda. Dengan kacamata yang berbeda. Yang tadinya bikin sedih, yang tadinya bikin sakit, ganti itu dengan sesuatu yang positif. Disyukuri apa yang sudah terjadi, ya sudah terjadi saja.
tapi hadapi dengan sesuatu yang lebih positif dan lebih bijaksana, sesuatu yang baru, sesuatu yang menjadi future kalian, masa depan kalian. Yang kemarin gak usah diinget-inget lagi, apalagi di compare sama yang sekarang. Gak usah, Aries, gak usah. Oke? Lanjut dengan Four of Spring, dan ini adalah energi kalian, energi api. Be grateful, you have much to celebrate. Deep feeling of peace and happiness, a attendant personal life. Gambarnya dua orang yang sedang berdansa. So banyak hal yang bisa diselebrasi, bisa dirayakan di bulan Juni. Dan itu hal-hal yang menyenangkan, mohon maaf. Oke. Banyak hal yang bisa kalian selebrasi atau dirayakan di bulan Juni. Ya. Lanjut dengan Ten of Wands yang terbalik ini sih. Beban. Tadi ada yang ngomong di mana tuh? Beban yang terangkat. Oke, beban yang kalian bawa-bawa ditaruh. Atau ya biarin aja. Gak usah dibawa-bawa terus. Bebannya ditaruh. Karena beban itu diangkat dari pundak kalian sebenarnya. Jadi jangan bawa-bawa beban. Jangan bawa-bawa sakit hati juga, Aries. Ini indikasinya seperti itu soalnya. Kalian masih bawa-bawa sakit hati. Bawa-bawa yang kemarin dibawa terus. The Hermit. Kartu selanjutnya. The Hermit ini juga adalah kartunya si Virgo. Ini kenapa banyak Virgo-nya nih di sini? Oke, untuk Aries yang dealing dengan Virgo. Oke, saya Virgo dan saya dealing dengan Aries. So, hai Mas. Kali-kali dia nonton. Dia kadang nonton, kadang enggak soalnya. Capek katanya nonton saya ngomong terus. Di dunia nyata saya ngomong juga gitu kan. Oke, sorry. Anyway, The Hermit. The Hermit adalah sosok seorang pertapa yang mencari sebuah kebenaran secara spiritualitas. Dan keadaan yang memang belum didapat tapi dicari. Nah, seperti itu juga yang di bulan Juni, kalian harus mencari apa yang memang menjadi kebenaran kalian, menjadi spirit kalian, menjadi journey kalian, perjalanan spiritual kalian, itu harus kalian lakoni, jalani, cari. Ya, dengan yang tadi dibilang di pertama. Dengan pandangan yang berbeda, dengan kacamata yang berbeda. Harus berbeda bagaimana Mbak Lucy kalau ada yang tanya gitu. Menjadi positif. Apapun, segala hal menjadi positif. Don't hate juga, jangan benci. Benci dengan apapun, dengan keadaan, dengan orang. Jangan membenci, please. Ya. Oke, lanjut dengan Ace of Swords. Bulan Juni, apa yang harus menjadi milik kalian atau memang untuk kalian itu akan kembali kepada kalian. Kalian mendapatkan banyak hal yang memang kemarin mungkin hilang, pernah hilang atau pernah diambil dari kalian. Rasanya seperti itu atau tercecer atau apapun akan kembali ke tangan kalian. Dan please say thank you to God, the Creator. Itu yang harus duluan kalian lakukan karena tanpa Dia, kalian tidak akan mendapatkan ini. So, karena tadi sebelumnya adalah The Hermit, which is itu adalah spiritualitas yang harus didahulukan supaya ini menjadi kenyataan, supaya apa yang memang untuk kalian akan kembali ke tangan kalian. So please Aries, do in the positive way, tidak membenci, tapi tetap berserah pada keadaan ini dan tetap selalu bersyukur. Oke, lanjut dengan Two of Cups tapi terbalik. Oh, berarti tidak ada cinta sejati, bukan itu. Pesan yang ini adalah kembali ke komitmen kalian. Kalau kalian lupakan komitmen kalian untuk menjadi lebih positif, untuk lebih mencintai, untuk lebih menjadi diri sendiri, tidak menyalahkan keadaan. So kembali ke komitmen yang itu. Saya yakin kalian adalah orang baik. Saya yakin. Jadi kembalilah menjadi orang baik.
Jangan berubah karena keadaan. Komitmen yang diuji. Ini ya. Lanjut dengan Ace of Wands. Ace lagi. Tadi Ace of Cups atau Ace of Chalice. Dan ini adalah Ace lagi. Ace of Wands. Apa yang kalian pegang, kembali ke kalian. Kembali ke kalian. Cinta yang mungkin pernah hilang dari kalian tadi, yang di Cups tadi, kembali. So, kekuasaan dalam tanda kutip ya. Bukan saya bilang kekuasaan, oh saya bukan penguasa. Pada dasarnya Aries adalah penguasa. Karena Aries adalah the emperor, sang penguasa. So tongkat kalian kembali kepada kalian, cups kalian kembali kepada kalian di bulan Juni. Aminin aja Aries, aminin yang bagus-bagus, oke? Lanjut dengan Knight of Pentacles yang terbalik. Kembali lagi ini Knight-nya lagi terbalik, berarti usaha kalian lagi agak macet. Nggak apa-apa. Yang penting adalah tetap disadari kalau memang itu macet karena memang agak stuck di situ. Disadari aja, kemacetan itu sementara. Tadi kan bilangnya temporary. So, kemacetan itu temporary. Kalau di bulan Juni masih macet kelihatannya, don't worry. Karena itu tetap akan kembali kepada kalian, apa yang untuk kalian. Tapi yang bukan buat kalian, mau dikejar kayak gimana pun, Aries, tidak akan kalian dapatkan. Ya. Lanjut dengan King of Chalice. King of Chalice tadi, Ace of Chalice, King of Cups. Cinta yang besar untuk kalian, passion yang besar untuk kalian di bulan Juni. Itu masih ada, mungkin makin membesar, makin membuat kalian merasa, yes this is the one, yes this is it, this is untuk saya, ini untuk kita, ini untuk future. Seperti itu di bulan Juni. Tapi di bawah The Hermit. Jadi intinya spiritualitasnya yang harus ditingkatkan karena itu yang akan membuat kalian kuat dan mengembalikan apa yang memang untuk kalian. Oke, Aries. Lanjut dengan Nine of Chalice tapi terbalik. Oke. Nine adalah angka tertinggi, betul, dan ini terbalik, benar. Tapi yang di sini bicara tentang orang-orang sekitar kalian yang tidak serve kalian better, yang membuat kalian berada di toxic relationship. Saya tidak bicara tentang pasangan aja, tapi juga orang-orang bisa kumpulan pertemanan, kumpulan orang-orang yang saling membenci, apapun itu. Tinggalin aja dan itu dilepasin. Dan di bulan Juni tidak ngaruh lagi untuk kalian karena kalian punya Ace of Cups. Segala sesuatu yang kalian butuhkan kembali kepada kalian. Ada King of Cups di mana kalian mempunyai cinta yang nyata dan mempunyai cinta yang besar kepada kalian. Jadi orang atau hal yang toksik tinggalin aja dan memang itu hilang di bulan Juni karena yang lebih kuat adalah yang bagus-bagus, yang positif-positif untuk kalian. Oke? Aminin aja Aries. Oke, yang baik-baik. Lanjut dengan Nine lagi nih. Nine of Wands ini Nine, King, Ace. Ini kelihatannya keren banget nih kayaknya. Oh enggak, ada Kingnya satu masih. Lanjut ya. Nine of Wands, tapi yang ini tidak terbalik, oke? Seperti tadi yang saya bilang, Nine adalah tentang yang paling tinggi, hal yang paling tinggi. So, apapun itu yang kalian harus persiapkan saja. Karena di bulan Juni itu adalah langkah awal untuk selanjutnya, tentu saja untuk your future. Persiapkan apa yang perlu disiapkan di bulan Juni, dan harus kalian prepare dan kalian harus keep apa yang memang untuk kalian. Jangan sampai itu hilang lagi atau lepas lagi dari tangan kalian karena kalian melupakan komitmen kalian. Ini di bawah kartu yang tadi ya. So balik lagi ke komitmen untuk mengkeep apa yang memang harus untuk kalian itu secara wise, secara bijaksana supaya nggak hilang lagi. Oke, my dear. Ada Seven of Swords dan The World yang terbalik. Kalau emang ada yang cheating, kalau yang memang nggak jujur sama kalian karena itu ada di mana tadi?
Oh itu dia, di kartu kedua dan ini kartunya seperti ini. Itu tinggalin aja. So kalian akan meninggalkan yang sudah lewat, yang bikin sakit hati, yang bikin dunia kalian terjungkir balik, tinggalkan. Di bulan Juni segala sesuatunya itu nggak perlu dipikirin lagi. Ya my dear Aries, jangan lupa bersyukur, kembali kepada Sang Creator. Apapun yang terjadi, itu memang harus terjadi. Sadari itu. Oke? Sekarang saatnya kalian melihat dunia ini dengan lebih terbuka, lebih baik, lebih positif. Itu aja. Ya. Lanjut dengan, oh ya saya punya kartu baru. Kayaknya ini boleh nih dibuka. Untuk pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan. Apa yang terjadi di bulan Juni? Apakah bisa baik untuk kalian? Oke. Minggu pertama keadaannya cukup baik, minggu kedua lebih baik, minggu ketiga cukup baik, dan ini for in the near future aja ya. Minggu terakhir di bulan Juni. Oke, saya nggak kasih kalian pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak, nggak seperti itu. Oke. Ini kartu baru saya apa ya? Light Seeker. Pencari terang. Nah. Ya, I need more. I just need more. I need more. Saya nggak lihat secara terbalik ya kalau yang ini. Semuanya saya lihat. Oh, wow. Oke. Untuk penutup kartu tarotnya bagi kalian yang Aries, ada Five of Pentacles, ada yang hilang, ada yang hilang dari hidup kalian, dan nggak perlu khawatir. Semua tidak bisa selalu ada di dalam hidup kalian. Ada yang temporary, jadi hilang, tidak apa-apa. Ada the Fool, mulai dari titik nol aja karena perjalanan masih panjang untuk future kalian. Ada the Lover, cinta sejati untuk kalian. That's very good. This is kartu Twin Flame, soulmate, apapun itu. Ini ada untuk kalian. Halo my dear Aries, I told you. Soulmate, Twin Flame, apapun itu namanya. Oke, ada. Ada lagi the Chariot, kesuksesan, movement, pergerakan menuju sesuatu yang membahagiakan. Wow. Penutupnya keren ya. Ada the Empress. My goodness, the Empress-nya 2 kali. The Empress. The Empress ini Ibu Pertiwi. Kartunya Virgo. 2 kali muncul dan the Hermit muncul. Ini strongly Virgo mempengaruhi si Aries. Nggak ada yang kebetulan my dear. Kalau pasangan kalian atau orang yang dealing dengan kalian bukan Virgo, nggak usah bilang, wah ini bukan buat saya. Tidak. Kebetulan aja, bukan kebetulan. Maksudnya, ya memang kartu yang terbuka adalah yang seperti ini, tapi pesannya kan banyak dan tidak spesifik untuk Aries dan Virgo. Tidak spesifik seperti itu, karena ini bukan bacaan cinta, ya. So, apapun itu, Ibu Pertiwi... sebagai penutupnya yang tadi dimulai dengan Awakening atau The Hangman, ini sama-sama stabil ya, sama-sama stabil dari mulai depan sampai belakang. So dari pertama di awal bulan Juni sampai akhir Juni sama-sama stabil. Gonjang-ganjingnya ada sedikit banget di tengah, tapi stabil di belakang, dan banyak hal yang perlu kalian syukuri karena banyak cinta yang nyata, banyak hal yang memang untuk kalian kembali kepada kalian, itu yang perlu disyukuri ya my dear. Oke, lanjut dengan kartu-kartu Oracle card. Ini apa ya? Mana tuh boxnya, saya harus lihat. Oh ini love, kalau nggak salah ini tentang cinta. Oke, so saya pakai yang angel aja deh. Oke, tunggu.
Saya pakai angel prayer. 3 angel, kemudian life purpose, dan oracle, monology oracle card. Ya, oke. Ini angel prayers, yang ini message from archangel. Nah, loh. Ada message from angel. Why I have to take that one too? Fine. Suruh ambil yang ini juga katanya, tapi jangan di depan, baiklah. Habis ini baru life purpose ya. Life purpose. Yang life oracle-nya nanti di bacaan cinta aja. Bacaan cintanya nggak tahu, mungkin minggu depan. Kalau yang ini global aja, secara global untuk bulan Juni. Oke. Well, oke. Oh ya, kalau tadi ada yang mungkin juga di link Aries di link dengan Virgo juga, tapi toxic. Jangan bilang bahwa nggak bener nih, kok toxic. Bisa apa aja loh yang toxic, bukan cuma Aries Virgo. Aries dengan yang lain, Aries dengan zodiak lain bisa toxic juga. Jadi jangan selalu berpikir bahwa Virgo tuh toxic, Aries tuh toxic, Pisces tuh toxic, something like that. Enggak. Ya. Jangan zodiaknya yang disalahin. Tapi itu orangnya. Kan orangnya punya pilihan untuk jadi toxic atau tidak. Atau memang karena sebenarnya hubungan kalian bukan hubungan yang benar, jadinya toxic gitu ya. Mohon disadari. Saya suka kadang sebel kalau baca komen bilang si Cancer toxic, si Gemini toxic, si Aries toxic. Nah, Aries yang mana, Gemini yang mana? Ya kan? Ini orangnya, bukan zodiaknya. Kenapa jadi nyalahin zodiaknya? Emang orang itu milih mau lahir kapan? Kan enggak. Kita nggak bisa milih kita mau lahir kapan, kita zodiaknya apa. So, jangan diserang zodiaknya. Nyerang orangnya aja nggak boleh, ngapain jadi nyalahin zodiaknya. So, jangan berpikir seperti itu ya. Itu picik banget buat saya. Itu benar-benar picik. Karena kalian menyerang sesuatu yang orang tidak bisa milih gitu loh. Yang udah terima nasib aja, mau jadi Aries, mau jadi Virgo, mau jadi Gemini, mau jadi Pisces, udah terima nasib gitu. Nggak bisa milih. Zaman dulu emang waktu kita ada di mana belum terjadi kita, belum jadi kita, terus kita bisa milih, saya mau lahirnya bulan Desember aja, saya mau lahirnya bulan Januari aja, kan nggak bisa begitu ya. Jadi panjang deh saya ngomongnya, ngomel. Sorry. Cuma sering banget kayak gitu di kolom komentar, dan semoga bukan kalian ya. Jangan serang orang lain dari zodiaknya. Ya, nyerang orangnya aja nggak boleh sebenarnya, terus mentang-mentang orang yang nggak bisa diserang terus zodiaknya gitu diserang. Janganlah. Apapun zodiaknya, semua orang itu baik. Oke? Karena harus positif. Kalau nanti negatif, yang keluar juga negatif. What goes around comes around. Apa yang keluar akan kembali seperti exactly sama. Oke? So yang positif-positif aja. Lanjut, sorry kalau saya ngomel. Lanjut dengan bacaannya. Honor your feeling dari Archangel Haniel. Thank you Haniel for supporting me as I honor my emotion. Oke, apapun yang menjadi feeling kalian, emosional kalian, Aries, dinikmati aja prosesnya. Kalau memang harus marah, ya marah, tapi secara wise, bukan menyerang membabi buta tanpa data. Oke? Jadi yang diperlukan adalah kebijaksanaan untuk mengeluarkan amarah, untuk mengeluarkan apapun juga. Di bulan Juni kalau memang ada hal-hal yang tidak enak, toh kemarin-kemarin juga seperti itu. Ada yang enak, ada yang nggak enak, ya disyukuri aja apapun itu. Oke, Aries. Ada Indigo and Crystal Child, Archangel Metatron. You have bond with children. In particular, you can help children who are sensitive. Yang berhubungan dengan hal-hal yang di luar nalar ya. Ini bicara tentang anak indigo, tapi nggak harus secara harafiah. Saya tidak tahu orang indigo, jadi ini message bukan buat saya, enggak juga begitu. Tapi ada hal-hal yang memang di luar nalar, di luar yang literally bisa dijelaskan.
Ya kalau kalian percaya itu, ya mungkin memang itu jalan hidup kalian untuk bersinggungan dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Oke, saya sendiri bukan indigo ya, saya nggak bisa lihat apapun, saya dengar, tapi saya tidak bisa lihat. Oke, lanjut. Right. Yoga and exercise are essential to your well-being, peace of mind, and spiritual growth right now. See? Dari depan si Hermit sudah muncul. Spiritualitas, tolong ditingkatin lagi. Untuk love message ini, the heart of the matter. There is more going on that meets the eye. Oke, the heart of the matter. Oke, gunakan hati kalian untuk melihat hal-hal yang penuh cinta. Jangan membenci, mencinta aja. Ya. So, yang penuh kebencian, yang penuh akar pahit di dalam hati kalian, Aries, tolong dihapus, dibuang, dibersihin dengan spiritualitas tadi, ya. Lanjut dengan apa? Life purpose kalian, school. So, yang masih study, mungkin ini ada pesannya untuk kalian. The answer that you are seeking involves going to school. Tapi kehidupan ini juga seperti sekolah yang tidak pernah usai. Akan usai pada saat kita meninggalkan dunia ini dan itu tidak hidup-hidup ya. So, kehidupan ini juga sebuah sekolah, sebuah study. Jalanin aja. Oke, kita belajar dari kehidupan ini. Don't let your past hold your back. Tuh kan, ini yang pesan terakhirnya itu balik lagi ke yang pesan di depan. Kalau kalian masih punya akar pahit dari masa lalu kalian yang masih kalian simpan, dibuang. Karena di bulan Juni ini nggak perlu banyak berkat, banyak kebahagiaan yang perlu kalian celebrate. Omongan saya tadi di depan-depan. Itu yang terpenting. Ya, untuk kalian yang Aries. Sekian saja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil, yang positif-positif, yang resonate tolong diambil, yang nggak resonate ya mungkin ini bukan energi kalian. Oke, apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah berbahagia, tetaplah selalu berada dalam lindungan Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, salam light, angel, and love, kita ketemu lagi di video-video mendatang, bye now.